Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel File Belajar. Di sini saya ingin membahas mengenai seleksi pegawai P3K tahun 2021. Oke. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Oke. Yang pertama, rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 ada 5 tahapan. Yang pertama, pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan, dan pemberkasan. Oke. Nah, di sini ada teknis pengajuan formasi ya, ini ya. Ini bisa dibaca oleh teman-teman nanti ya. Saya bagikan filenya di link deskripsi video saya ya. Oke. Saya hanya memberitahu informasi atau memberitahukan informasi yang penting-penting saja ya di sini ya. Oke. Pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 dataset Dapodik formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus tidak perlu diajukan kembali ya. CPNS yang lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali juga ya. Dan P3K yang lulus di tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali juga. Terus bagaimana formasi yang sudah diusulkan? Ada usulan tidak sesuai, misalkan guru bahasa Inggris harus di drop atau nama sekolah tidak ada ya. Terus tapi pada umumnya yang sudah diajukan jangan diusulkan kembali. Oke, kita lanjut. Cakupan pengajuan formasi ya. Nah, sering yang bertanya ya, apakah guru PAI bisa ikut ini? Guru agama tetap ditampungkan pengajuan di formasi, tapi hanya sebatas bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus tahun 2020 tidak dibuka lagi penampungan formasinya. Oke. Apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non formal? Ya, ini hanya untuk TK negeri saja ya. Oke. Apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta karena pendaftar bisa dari honor sekolah swasta? Apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Oke. Apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Nah, di tahun 2021 tidak ada formasi guru CPNS tidak disetujui ya teman-teman. Maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Oke. Saya langsung saja ke pertanyaan mengenai P3K ya teman-teman ya. Oke, ini juga bisa dibaca teman-teman nanti ya. Nah, di sini proses mengenai pendaftaran ya. Oke. Pertanyaan seputar pendaftaran teman-teman ini. Bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, ini bagaimana teman-teman ya? Apakah bisa mendaftar? Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Artinya guru tersebut harus terdaftar di Dapodik teman-teman. Guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Oke. Nah, ini ada juga teman-teman bagaimana jika guru belum memiliki ijazah S1 atau D4 dan guru hanya memiliki ijazah D2 ataupun D3. Oke, teman-teman, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 dan D4 ya, teman-teman. Bagi honorer, guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 disarankan melakukan RPL ya teman-teman ini. Oke. Pembelajaran lampau ya. Oke, ini. Latar belakang S1 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan teman-teman. Oke. Di bulan November sampai dengan Desember 2020 setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK teman-teman. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan ya teman-teman.
apakah ijazah kita harus linear? Jawabannya iya ya teman-teman. Terus ada lagi pertanyaan, apakah tenaga pendidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Nah, di sini ada jawabannya teman-teman. Tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Oke. Nah, di sini ada juga poin keempat, mengapa guru swasta diperbolehkan untuk mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Oke, tujuan utama untuk pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru yang kompeten namun tidak dibayar dengan layak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ujian seleksi ya teman-teman. Nah, di sini ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Oke, ini ada soal-soalnya teman, ada 150 soal, waktunya 170 ya. Ada bobotnya ya, untuk kompetensi teknis dan tes bakat itu 60% ya, dan untuk manajerial, sosiokultural dan pertanyaan wawancara itu 40% ya dengan soal ini. Manajerialnya 30 ya, dan bisa dilihat di sini sosiokultural 20, pertanyaan wawancaranya 10 ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke. Terus informasi mengenai ujian seleksi. Nah, rencana pelaksanaan Januari itu adalah pendaftaran, Februari adalah materi pembelajaran dapat diakses teman-temannya. Terus untuk bulan Mei itu ada ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB teman-teman. Terus untuk bulan Juni ada untuk seleksi guru SMA sama SMK teman-teman. Dan bulan September ada ujian seleksi kesempatan kedua, dan di bulan Desember ada ujian seleksi kesempatan ketiga. Oke. Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi teman-teman. Berarti semua penyelenggaraan ujian seleksi ditanggung oleh Kemendikbud. Nah, ada juga yang bertanya kapan passing grade-nya ditentukan. Nah, ini ya, akan diumumkan di bulan Januari tahun 2021 ya. Oke, tidak ada afirmasi terkait passing grade. Oke, lanjut. Ini penempatan teman-teman, informasi mengenai penempatan. Oke, di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan dengan guru sekolah swasta ataupun yang lulus PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade-nya di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu, teman-teman. Terus bagaimana peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya ya? Berarti peserta-peserta yang tidak dapat memilih di sekolah pilihannya ya akan di-ranking kembali teman-teman ya. Nah, peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapat mutu di kabupaten kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan ya, pemerataan kualitas pendidikan. Oke, peserta bisa menolak penempatan mereka dan memiliki untuk ikut seleksi berikutnya. Oke. Nah, bagaimana jika peserta tidak lulus passing grade? Nah, di sini ada lagi penjelasannya teman-teman. Pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K ya. Terus pemerintah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Oke, teman-teman. Terus terkait dengan pemberkasan, informasi terkait pemberkasan dilakukan oleh BKD. Terus setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirim NIP ke pemerintah daerah ya. Terus pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K. Terus terakhir pemerintah daerah menyerah SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan infonya mengenai seleksi
pegawai PDK tahun 2021. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengen belajar.